Bahagia dengan rasa cukup. Itulah pesan dari buku Seni Hidup Minimalis karya Frank Sinjai yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita bacain. Ketika melihat dan mendengar buku ini, seketika muncul sebuah pertanyaan dalam diri kita bahwa pernahkah lo semua menata barang-barang yang ada di kehidupan lo? Di rumah, di kantor, di kamar, di lemari lo, dan lain sebagainya. Pernahkah lo semua juga berharap bahwa akan ada angin besar yang kemudian bisa menghilangkan semua barang-barang yang ada di sekitar lo? Itu kemudian bisa membersihkan ruangan kita semua yang kemudian bisa menghilangkan barang-barang kita. Itu mungkin sebagian pertanyaan, apalagi bagi lo semua yang di rumah, banyak sekali barang-barang atau sekarang bingung bagaimana harus membersihkannya. Tapi sebelum itu, coba kita pahami hakikat dari barang itu. Ada 4 kategori barang, teman-teman, yang kemudian bisa kita pahami bahwa barang-barang di ruangan kita, di rumah kita, apa sih itu? Yang pertama, fungsional. Itu barang praktis, punya kegunaan, dan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua adalah dekoratif. Harus disimpan di tempat yang terlihat oleh kita dan tentu mudah dijangkau. Yang ketiga adalah emosional. Biasanya barang-barang ini kita beli, kita peroleh, dan barang ini memiliki kenangan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah aspiratif, yaitu barang-barang yang kemudian untuk membuat orang itu terkesan atau ingin mengekspresikan diri kita kepada orang lain. Dari keempat jenis barang tersebut, kita harus tahu mana barang yang memiliki fungsi atau tidak. Atau hanya sekedar memuaskan kebutuhan, juga kita tahu bagaimana meletakkan barang tersebut pada tempatnya. Jangan kemudian asal membeli, asal memperoleh sebuah barang. Ada hal yang menarik yang kemudian bisa kita pahami terkait dengan bagaimana mengatur mana barang yang boleh masuk dalam rumah kita, mana barang yang tentu kita batasi bahkan tidak boleh. Tapi terkadang kita pun juga harus berani, teman-teman. Berani menolak pemberian barang orang lain jika memang kita tidak butuh. Tidak semua ruangan dalam rumah kita itu harus kita isi dengan sebuah barang. Jika ada ruangan yang kosong, biarkanlah ruangan itu kosong. Selanjutnya, konsep cukup dalam buku ini juga menarik untuk kita bahas. Konsep cukup yang juga mempengaruhi dalam seni hidup minimalis. Belajar mencintai dan mengagumi tanpa memiliki tentunya. Tidak semua hal yang kemudian kita sukai, kita harus miliki. Kenapa tidak? Tidak semua harus dimiliki, karena terkadang hanya dengan memandang dan melihat itu sudah cukup. Nah, dalam buku ini dijelaskan ada beberapa hal terkait dengan bagaimana kemudian kita menjadi seorang yang minimalis. Dijelaskan streamline dalam buku ini. Yang pertama adalah start over, mulai dari awal. Jangan buru-buru untuk menyeleksi, membereskan sesuatu, tapi perlu dimulai dengan menganalisis jenis barang tersebut. Yang kedua, trash, treasure, transfer. Buang, simpan, dan berikan. Klasifikasikan barang-barang di rumah kita, mana yang harus dibuang, mana yang harus diberikan kepada orang lain. Itu akhirnya membuat diri kita lebih bisa nyaman terhadap barang kita. Kemudian yang ketiga adalah reason for each item. Alasan setiap barang. Dalam buku ini jelaskan bahwa kita bisa hidup dengan 1/5 dari jumlah barang yang kita punya. Jika kesulitan, mungkin barangkali bisa mengundang orang-orang yang objektif menilai sebuah barang dalam kehidupan kita. Karena terkadang kita menilai barang dalam rumah kita itu mungkin besok bisa dipakai lagi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah everything is a place. Semua barang tempatkan pada tempatnya. Ini penting agar barang-barang yang kita punya di rumah itu tidak tercecer dan sesuai dengan klasifikasinya, tentu rapi. Yang kelima, all surface clear.
semua permukaan bersih. Dan yang keenam adalah modules, ruang. Mengumpulkan barang-barang yang sesuai dengan kesamaan. Kesehatan dengan kesehatan, buku, peralatan rumah. Perkotakan barang-barang tersebut sehingga kemudian rapi. Yang ketujuh adalah limits atau batas, membatasi barang yang kita miliki. Yang kedelapan adalah if one comes in, one goes out. Satu masuk, satu keluar. Nah, ini perlu komitmen apabila kita membeli satu barang yang sama, harus komitmen kita mengeluarkan satu barang tersebut agar tidak menjadi kebanyakan barang di rumah kita. Dan yang kesembilan adalah narrow down, kurangi. Membuat daftar barang yang sekiranya masih dibutuhkan dan dipakai atau tidak. Yang ke-10 adalah everyday maintenance, perawatan sehari-hari. Jangan hanya pintar membeli, jangan hanya pintar pengadaan, tapi juga pintarlah merawat barang-barang kita. Jika 10 barang itu bisa kita lakukan, mungkin bukan 1/5 kita bisa hidup dari barang-barang kita, bisa juga kurang dari itu. Jadi, seni hidup minimalis karya Francine J ini perlu kita coba dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Selamat mencoba!